Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Pujosoko. Di sini saya akan mereview jurnal Islam di Jambi dan rekam jejak Islam di Myanmar. Baiklah, yang pertama yaitu Islam di Jambi. Wilayah Jambi berada pada cekungan sungai yang memiliki banyak anak sungai. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang memiliki mata air di Bukit Barisan dan berkelok-kelok sepanjang 800 km. Sungai Batanghari menjadi tulang punggung bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan pinggiran sungai. Anak Sungai Batanghari antara lain Sungai Tembesi, Sungai Merangin, Sungai Asai, Sungai Tebir, Sungai Bungo, Sungai Tebo, dan Sungai Jujuhan. Tidak kalah penting fungsinya dari anak sungai yang telah disebutkan. Terdapat cekungan tangkapan air sendiri di Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri. Sungai-sungai tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan antara wilayah dan dusun-dusun. Letak ibu kota kesultanan yang bernama Jambi tidak jauh dari tepi sungai dan kawasan ini berada 9 km dari muara Sungai Batanghari. Posisi Jambi yang terletak tidak jauh dari garis Katulistiwa menciptakan pemisah yang cukup jelas antara musim timur dan musim barat. Daerah Sungai Batanghari memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebelum abad ke-19 Masehi, sungai menjadi sarana transportasi yang penting dari luar ke pedalaman. Pengangkutan barang dan orang dilakukan melalui jalur sungai. Hal ini terbukti dari beberapa situs arkeologi yang menunjukkan adanya pemusatan pemukiman kuno di beberapa tempat di pinggiran Sungai Batanghari. Keberadaan Sungai Batanghari memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga sebagai jalur transportasi yang menghubungkan setiap wilayah yang ada di Jambi, sehingga hubungan antara wilayah pedalaman dan pesisir dapat terlihat melalui perdagangan yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis pada masa lampau, apalagi pada masa jayanya Kerajaan Sriwijaya. Sungai Batanghari merupakan transportasi yang sangat diandalkan untuk melakukan pelayaran serta perdagangan baik serta nasional maupun internasional pada kala itu. Tidak hanya ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, Sungai Batanghari memiliki manfaat besar bagi masyarakat di sekitar Sungai Batanghari. Ini merupakan beberapa yang menjadi bukti peradaban masyarakat Jambi. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno, namun tidak banyak mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Namun, negeri ini sering disebut dalam para prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi terkenal karena kapal rombongan terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas mengajarkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhalo, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Penduko Berhalo. Keberhasilan Datuk Penduko Berhalo dan anak-anaknya dalam mengislamisasikan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sepenuhnya. Namun, dalam proses penerapan masih belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab pada masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu-Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhalo, munculnya tokoh Datuk Sintai sebagai penyebar agama Islam di Jambi meneruskan proses Islamisasi. Datuk Sintai memiliki seseorang putri bernama Nyai Resi. Beliau merupakan keturunan Cina. Selang waktu berlalu karena Jambi merupakan jalur perdagangan, sehinggalah seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Husain Al-Barokbah bin Ahmad Barokbah. Beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga menyebarkan agama Islam. Al-Habib Husain Al-Barokbah menikahi
Nyai Resik untuk mempermudah proses Islamisasi di Jambi, yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tapi kehidupan belum terlepas dari ajaran Hindu-Buddha. Disinilah misi Al-Habib Husin Al-Barokbah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi. Setelah 20 tahun menetap di Jambi, Al-Habib Husin Al-Barokbah memiliki banyak anak. Kemudian anak ketiga beliau bernama Qasim bin Husain, dialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali kepada rujukan yang telah ada. Untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya dan di Jambi pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, juga memakan waktu panjang, apalagi bukti-bukti arkeologi dan sumber-sumber asing kadang menunjukkan perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama. Bukti sejarah yang menunjukkan pendapat di atas adalah: 1. Makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil gugusan di daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Kepulauan Riau. 2. Putri Selaras Pinang Masak dimakamkan di Desa Pamuduran, sebelah timur Laut Jambi. Pada kedua makam tersebut pada waktu ditemukan tidak menjelaskan tahun. Demikian gambaran masuknya Islam di daerah Jambi. Akan tetapi gambaran ini masih memerlukan penelitian dalam mendalami dan teliti, sehingga pada masa tertentu nanti dapat ditemukan data-data yang dapat menjelaskan kekaburan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Sebagian daerah seberang kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kamang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan Pacinan, artinya tempat tinggal para pedagang Cina. Sebutan ini diperkirakan telah ada abad ke-18 Masehi. Berdasarkan peninggalan benda sejarah yang ada di Museum Negeri Jambi, seperti bejana yang terbuat dari porselen Cina dari dinasti Ming dan hiasan terdapat di atas rumah atau bubutan yang berarsitektur Cina, maka dapat disimpulkan betapa besar pengaruh sini dalam kehidupan kebudayaan masyarakat. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersama dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih, pada masa pemerintahan Rangkoyo Hitam. Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota, sehingga proses Islam di daerah seberang kota bersama pula waktu itu dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa pertama menyebarkan Islam di seberang kota ini. Yang jelas pada masa itu orang seberang telah mulai mengenal agama Islam karena seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk dengan yang beragama Islam. Hanya saja kalau ditanya tentang siapa, kapan, dan bagaimana cara pertama kali penyebaran Islam di seberang kota Jambi, belum diketahui secara pasti. Baiklah, yang kedua yaitu rekam jejak Islam di Myanmar. Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang sebagian besarnya mendiami negara bagian Arakan, kini Rakhine, di Myanmar. Meski berpuluh generasi telah lahir dan hidup setelah leluhur mereka pertama kali menjejakkan kaki di Myanmar, pemerintah Myanmar tidak mau mengakui orang-orang Rohingya sebagai warganya. Kendati kaum Buddha Myanmar menolak keberadaan Rohingya, catatan sejarah gemblang menyebutkan bahwa etnis ini telah hidup di Rakhine selama berabad-abad. Populasi Muslim yang cukup besar pernah hidup di bawah kerajaan Mrauk yang memerintah Rakhine pada pertengahan abad 15 hingga akhir abad 18. Raja-raja Buddha dari kerajaan Mrauk kala itu bahkan menghormati Muslim dan menggunakan istilah-istilah Islam untuk beberapa jabatan kerajaan seperti yang digunakan dinasti Mongol di Asia Selatan. Kala itu banyak orang Rohingya yang bekerja melayani Raja Naramekla atau Min Sauhun
yang memerintah Arakan pada 1430 Masehi. Raja Naramek telah memberi ruang Muslim bagi Muslim untuk menjadi penasihat dan pejabat di pengadilan di ibu kota Arakan. Bahkan komunitas Muslim saat itu boleh membangun masjid yang kemudian disebut Masjid Santikan. Para raja Buddha di masa kerajaan Merauk bahkan begitu menghormati kaum Muslim. Bukti yang ada menunjukkan komunitas Muslim tersebut adalah cikal bakal etnis Rohingya. Kelompok ini kemudian berasimilasi dengan kelompok pendatang dari Bangladesh yang dibawa Inggris di masa pemerintahan kolonial. Namun etnis Rohingya tidak bermula dari pendatang itu. Pada 1785, pemeluk Buddha dari selatan Burma menaklukkan Arakan. Mereka mengusir semua Muslim Rohingya mereka temui. Sekitar 35.000 warga Arakan lari ke Bengal, yang ketika itu menjadi bagian daerah kekuasaan Inggris di India. Pada 1826 Masehi, Inggris mengambil alih Arakan setelah Perang Anglo-Burma pertama pada tahun 1824 sampai 1826 Masehi. Mereka membuat para petani dari Bengal untuk mendiami tempat berpendudukan di Arakan. Mereka terdiri dari warga Bengal asli dan mereka yang semula berasal dari Rohingya. Aliran imigran dadakan ini memicu reaksi dari pemeluk Buddha Rakhine yang mendiami Arakan saat itu. Benih ketegasan etnis yang tertanam sejak saat itu ternyata memunculkan dampak buruk hingga hari ini. Selama ini istilah Rohingya selalu mengacu pada orang Bangladesh yang dibawa kolonial Inggris, namun narasi itu salah. Dari catatan sejarah pada 1799, seorang sarsan di British East India Company, Francis Buchanan, pernah berkunjung ke Myanmar dan bertemu kelompok Muslim yang telah lama menetapi di Arakan atau Rakhine saat ini. Komunitas Muslim ini menyebutkan diri mereka Rohingya atau warga asli Arakan. Hal ini mengindikasikan bahwa orang Rohingya sudah menetap di Rakhine bahwa sebelum 1823 Masehi. Pada 1830-an, gelombang warga dari Bangladesh mengalir ke Myanmar karena upah pekerja di Arakan lebih besar dibandingkan di Bangladesh. Mereka umumnya bekerja sebagai petani, pekerja sektor perdagangan, buruh pabrik, dan jumlah mereka pun menjadi dominan di Arakan. Pada masa kolonial, protes anti-India yang di dalamnya terdapat pula Bengali, pecahan di Burma, karena perasaan tidak adil atas penempatan warga Bengali di area pemukiman khusus di Arakan, Tanisirim, dan daerah rendah Burma. Protes itu juga terjadi di Rangoon dan kota-kota utama lain pada 1926 dan 1938, namun tidak pernah berdampak apapun kepada warga Arakan, termasuk warga Muslim. Kehidupan bersama yang damai antara dua kelompok agama di Arakan senantiasa terjadi hingga awal Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Inggris menelantarkan Arakan di tengah ekspansi Jepang ke Asia Tenggara. Di tengah kepanikan Inggris menarik diri dari tanah jajahan, pasukan Muslim dan Buddha malah terlibat konflik terbuka. Kala itu sebagian Rohingya masih berharap proteksi Inggris, bahkan ada beberapa Rohingya yang bekerja sebagai mata-mata atas Jepang bagi tentara sekutu. Saat mengetahui itu, Jepang membantai Rohingya di Arakan. Akibat puluhan Rohingya Arakan sekali lagi mengungsi ke Bengal. Lepas dari kolonialisme Inggris, Parlemen Myanmar pada 1948 sampai 1962 mengakui Rohingya sebagai warga negara. Perdana Menteri UNU menyebutkan kelompok Muslim Rakhine dengan istilah Rohingya. Kepada Rohingya, pemerintah Myanmar saat itu memberikan kartu tanda penduduk dan dokumen legal, memberi hak kewargaan, bahkan beberapa program siaran radio mengudara dalam bahasa Rohingya. Peneliti London School of Economics Mau Zarni bahkan mengunggah beberapa dokumen bahasa Burma yang menunjukkan pengakuan pemerintah Burma atas etnis Rohingya selama dipimpin Perdana Menteri UNU dan era awal masa kepemimpinan Jenderal Ne Win. Termasuk di dalamnya adalah pernyataan masyarakat, bukti siaran radio resmi, buku yang dicetak lembaga resmi pemerintahan, dan aneka izin resmi diterbitkan pemerintah. Beberapa anggota parlemen Myanmar
pasca merdeka secara terbuka menyebabkan diri mereka orang Rohingya. Mereka menolak memasuki kawasan permukiman Rohingya ke dalam negara bagian Arakan. Karena itu pada 1961 UNU memutuskan untuk membagi Batidaung atau Batidaung, Mangudau, dan separuh Ratadaung yang didiam oleh warga Rohingya menjadi wilayah administrasi bernama Mayu Frontier Administration yang terpisah dari mayoritas Buddha dan Arakan. Namun semua berubah saat Myanmar dipimpin oleh rezim militer di bawah komando Jenderal Ne Win Benedict Roger dalam Burma. A Nation at Crossroads menulis, pemerintah Ne Win memiliki aturan tidak tertulis yakni menghabiskan komunitas Muslim, Kristen, Karen, dan etnis lain. Karena itu pemerintah saat itu sangat ketat mengatur kewarganegaraan, mulai dari aturan imigrasi dan puncaknya adalah keluarnya aturan kewarganegaraan pada 1982. Mayu Frontier Administration akhirnya kembali disatukan dalam negara bagian Arakan. Ribuan warga Rohingya mencari suaka ke Bangladesh selama konflik pada 1978 dan 1991. Sejak saat itu pula warga Rohingya secara sistematis kehilangan kewarganegaraan. Dari generasi ke generasi warga Myanmar hidup dengan doktrin bahwa orang Rohingya adalah orang yang tak diinginkan di Myanmar, pencuri tanah dan kesempatan ekonomi, serta berniat buruk menghabisi warga Buddha sebagai mayoritas. Untuk mendapatkan kewarganegaraan, mereka harus membuktikan telah tinggal di Myanmar selama 60 tahun. Namun dokumen macam itu hampir dimiliki Rohingya. Bilapun ada, mereka sering tetap ditolak. Bila beruntung mendapat kewargaan, tentu mereka adalah warga naturalisasi. Karena itu mereka tak punya hak untuk belajar, bekerja, berpergian, dan menjalankan agama. Semua terlarang bagi mereka. Baiklah, itulah adalah review jurnal dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.